Selamat pagi. Kita akan mempelajari tentang topik baru, yaitu tentang topik homomorfisme. Sebelum kita belajar tentang apa itu homomorfisme, saya review dulu apa itu yang disebut sebagai fungsi. Nah, terdapat himpunan tak kosong A dan B. Terdapat suatu aturan yang mengawankan elemen himpunan A ke elemen himpunan B, yaitu notasinya adalah F A ke B. Aturan tersebut dikatakan sebagai fungsi atau F adalah suatu fungsi dari A ke B jika setiap elemen himpunan A mempunyai kawan tepat satu elemen himpunan di B. Secara matematis itu ditulis FA ke B adalah suatu fungsi jika untuk setiap A1, A2 elemen himpunan A atau elemen domainnya, jika A1 sama dengan A2, maka nilai fungsi FA1 akan sama dengan nilai fungsi FA2. Nah, kita masuk ke definisi apa itu homomorfisme grup. Diberikan geser grup dan H bundaran grup. Terdapat suatu fungsi, yaitu fungsinya theta, dari geser ke H bundaran. Theta itu disebut homomorfisme grup jika untuk setiap X, Y elemen G, theta X ter Y itu akan sama dengan theta X bundaran theta Y. Jadi, kalau akan membuktikan suatu pemetaan atau suatu aturan perkawanan itu adalah suatu homomorfisme grup, terlebih dulu dibuktikan bahwa aturan itu merupakan fungsi atau tidak. Jika dia bukan fungsi, maka kita tidak bisa membuktikan dia homomorfisme. Jadi untuk membuktikan homomorfisme, dibuktikan aturan itu adalah fungsi terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya contoh. Kita tahu bahwa himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan adalah grup, dan himpunan bilangan real yang tak nol dengan operasi perkalian juga merupakan grup. Nah, terdapat suatu aturan perkawanan, yaitu aturannya adalah theta dengan aturan theta X sama dengan AX untuk setiap X elemen bilangan bulat dan untuk suatu A elemen bilangan real. Nah, ditanyakan apakah theta itu merupakan homomorfisme grup. Penyelesaiannya, kan kita belum tahu bahwa aturan bahwa theta X sama dengan AX itu merupakan fungsi atau belum. Maka terlebih dahulu dibuktikan bahwa theta itu adalah suatu fungsi. Nah, definisi suatu fungsi adalah apa? Untuk setiap kita ngambil dua elemen, jika dua elemen itu itu sama, maka nilai fungsinya juga akan sama. Nah, ambil sembarang X, Y elemen himpunan semua bilangan bulat dengan X sama dengan Y. Akan dibuktikan apakah theta X sama dengan theta Y. Artinya harus ditunjukkan bahwa A pangkat X sama dengan A pangkat Y, karena kita aturan soalnya adalah theta X itu sama dengan A pangkat X. Nah, buktinya kita tahu apa itu theta X menurut aturan pemetaannya. Theta X sama dengan A pangkat X. Nah, kemarin apa A pangkat X itu adalah A plus A sebanyak X. Oke. Selanjutnya kita tahu apa? Bahwa X itu sama dengan Y, maka theta X sama dengan A plus A sebanyak Y. Nah, A plus A
plus sampai plus A sebanyak Y itu kita dapat tuliskan A pangkat Y. Nah, A pangkat Y apa menurut aturan perkawanannya? Ternyata A pangkat Y itu adalah theta Y. Dari terbukti bahwa theta X sama dengan theta Y. Jadi, theta sudah merupakan suatu fungsi. Karena sudah fungsi, maka kita akan membuktikan bahwa apakah theta itu homomorfisme? Nah, theta homomorfisnya jika apa? Untuk setiap X, Y elemen himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan, theta X plus Y sama dengan theta X kali theta Y. Coba dilihat lagi catatan definisi homomorfisme. Nah, kuantornya adalah universal. Maka kita ambil sembarang X, Y elemen bilangan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan akan dibuktikan apakah theta X plus Y sama dengan theta X kali theta Y. Artinya harus ditunjukkan apakah nilai A X plus Y itu sama dengan nilai A pangkat X kali nilai A pangkat Y. Nah, bukti theta X plus Y itu menurut definisi aturan pemetaannya adalah A pangkat X plus Y. Nah, kita tahu sifat eksponensial bahwa A pangkat X plus Y itu adalah A pangkat X kali A pangkat Y. Nah, di sini A pangkat X apa? Yaitu hasil dari theta X. A pangkat Y apa? Hasil dari theta Y. Maka A pangkat X itu sama dengan theta X kali theta Y. Dari A dan B terbukti bahwa theta dengan aturan A pangkat X yang merupakan pemetaan dari himpunan semua bilangan bulat operasi penjumlahan ke himpunan semua bilangan real tak nol dengan operasi perkalian merupakan homomorfisme grup. Nah, untuk latihan coba kerjakan latihan nomor 1 dan nomor 2. Nah, diketahui A itu himpunan matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry-entrynya elemen bilangan real dan A kali D dikurangi B kali C itu tidak sama dengan 0. Nah, terdapat suatu aturan yaitu aturan determinan dari suatu matriks. Nah, selamat pagi. Kita akan belajar tentang suatu materi baru yaitu materi tentang homomorfisme. Nah, homomorfisme ini berkaitan erat dengan suatu fungsi. Maka terlebih dahulu saya akan mereview apa itu fungsi. Terdapat suatu himpunan tak kosong A dan B. Suatu aturan yang mengawankan elemen A ke elemen himpunan B, yaitu aturannya adalah F A ke B. Aturan tersebut dikatakan sebagai suatu fungsi jika setiap elemen himpunan A mempunyai kawan tepat satu elemen himpunan B. Secara matematis itu ditulis seperti F A ke B adalah suatu fungsi jika untuk setiap A1 A2 elemen himpunan A, A1 sama dengan A2, maka nilai FA1 akan sama dengan nilai FA2. Nah, sekarang kita masuk ke definisi apa itu homomorfisme grup. Diberikan G* adalah grup dan H bundaran juga grup. Terdapat suatu fungsi, yaitu fungsinya adalah theta dari G* ke H bundaran. Theta disebut homomorfisme grup jika untuk setiap X, Y elemen di G*, theta
X ter Y itu akan sama dengan theta X bundaran theta Y. Contoh 5.2. Kita tahu bahwa himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan adalah grup. Dan kita tahu bahwa himpunan bilangan real yang tak nol dengan operasi perkalian juga merupakan grup. Terdapat suatu aturan perkawanan yaitu theta, yang tetanya itu dari himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan ke himpunan bilangan real tak nol dengan operasi perkalian. Aturan pemetaannya adalah theta X sama dengan A pangkat X untuk setiap X elemen bilangan bulat dan untuk suatu A elemen bilangan real. Nah, kita akan membuktikan apakah theta yang dari set dengan penjumlahan dan real tak nol dengan perkalian itu merupakan homomorfisme grup. Nah, penyelesaian dari contoh tersebut adalah kita tahu bahwa theta itu baru aturan perkawanan tapi belum tentu suatu fungsi. Maka untuk membuktikan bahwa theta itu homomorfisme grup, terlebih dahulu dibuktikan apakah theta itu merupakan suatu fungsi. Apa definisi fungsi? Yaitu apa? Theta dari set penjumlahan ke real tak nol operasi perkalian dikatakan fungsi hanya jika untuk setiap X, Y elemen himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan, jika X sama dengan Y, maka theta X sama dengan theta Y. Nah, karena kuantornya universal, maka kita ambil sembarang X, Y elemen himpunan bilangan bulat dengan X itu sama dengan Y. Harus dibuktikan apakah theta X itu akan sama dengan theta Y. Artinya harus ditunjukkan apa aturan yang kita punya tadi. Apakah A pangkat X itu sama dengan A pangkat Y. Bukti. Theta X menurut definisi aturan perkawanannya pada kasus ini adalah A pangkat X. Untuk X-nya adalah himpunan bilangan bulat. A pangkat X itu diterjemahkan dan menjadi A plus A sampai A sebanyak X. Nah, karena kita tahu bahwa X itu sama dengan Y, maka theta X yang sama dengan A plus A sampai plus A sebanyak X itu akan sama dengan A plus A plus sampai A sebanyak Y. Dan itu dapat kita tulis sebagai A pangkat Y. Nah, di aturan yang kita tahu pada soal tersebut adalah apa? Jika A pangkat Y itu dapat kita tulis sebagai hasil pemetaan dari theta Y. Jadi terbukti bahwa theta X sama dengan theta Y. Karena sudah terbukti, maka jelas bahwa theta dengan aturan di atas itu merupakan suatu fungsi. Nah, karena sudah fungsi, kita baru bisa membuktikan apakah theta itu homomorfisme. Diingat bahwa untuk membuktikan suatu homomorfisme diuji dulu apakah aturan perkawanannya itu merupakan fungsi atau tidak. Nah, theta homomorfisme menurut definisi 5.1 itu adalah karena kita grupnya dari set penjumlahan ke real perkalian, maka kita dapat menuliskan seperti yang ada di layar. Kuantornya adalah kuantor universal, maka kita ambil sembarang X, Y elemen himpunan bilangan bulat dengan aturan penjumlahan akan dibuktikan apakah theta X plus Y itu sama dengan theta X kali theta Y. Artinya harus ditunjukkan apa aturan pemetaan tadi.
A pangkat X plus Y sama dengan A, apakah sama dengan A pangkat X kali A pangkat Y. Nah, bukti theta X plus Y sama dengan apa menurut definisi aturan pemetaannya tadi? A pangkat X plus Y. Kita tahu bahwa pada aturan eksponensial bahwa A pangkat X plus Y itu dapat kita tuliskan sebagai A pangkat X kali A pangkat Y. Nah, menurut definisi pemetaan, A pangkat X itu sama dengan theta X. A pangkat Y itu adalah theta Y, maka A pangkat X kali A pangkat Y itu sama dengan theta X kali theta Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa theta dari grup set penjumlahan dan real tak nol perkalian dengan aturan theta X sama dengan A pangkat X merupakan homomorfisme grup. Nah, selanjutnya untuk latihan, coba Anda kerjakan latihan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu adalah ada himpunan A, yaitu himpunan matriks-matriks berordo 2 kali 2 dengan entry-entrynya adalah bilangan real dan A kali D dikurangi B kali C tidak sama dengan 0. Himpunan matriks dengan aturan seperti itu dengan operasi perkalian matriks merupakan grup, dan kita tahu real tak nol dengan perkalian juga merupakan grup. Terdapat suatu aturan determinan matriks, yaitu apa? Determinan matriks A kali matriks B. Apakah determinan matriks A kali matriks B itu sama dengan determinan matriks A kali determinan matriks B? Nah, buktikan bahwa determinan itu merupakan homomorfisme. Nah, latihan yang kedua adalah diketahui adalah CRR itu notasinya adalah himpunan semua fungsi-fungsi kontinu pada himpunan bilangan real. Jadi C kurung siku R, R kurung siku itu adalah himpunan semua fungsi-fungsi kontinu atau himpunan fungsi-fungsi kontinu. Dengan operasi penjumlahan adalah suatu grup. Nah, ternyata suatu derivatif atau turunan terhadap variabel X-nya adalah bilangan real, itu merupakan homomorfisme dengan aturan D per dx F plus G itu sama dengan df dx plus dg dx. Buktikan bahwa derivatif terhadap variabel X itu merupakan homomorfisme. Nah, selanjutnya ini ada definisi. Kita sudah tahu bahwa theta itu homomorfisme, sudah pasti dia merupakan suatu fungsi. Fungsi punya sifat apa? Injektif dan bijektif. Jika memenuhi injektif dan bijektif, fungsi itu bersifat bijektif. Nah, theta itu suatu homomorfisme grup dan bersifat injektif, maka theta disebut monomorfisme. Theta itu juga homomorfisme grup dan bersifat surjektif, maka theta itu disebut epimorfisme. Jika theta itu bersifat bijektif, maka theta itu disebut isomorfisme. Oke, selamat belajar dan coba kerjakan latihan tentang homomorfisme dulu dari soal nomor 1 dan nomor 2.